Shalom, jumpa lagi di Weekend with Jesus. Pada hari ini tanggal 20 November tahun 2021, kita akan merenungkan dari Injil Santo Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan seluruh keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian di dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentu tiada kebangkitan tanpa melalui proses kematian. Sehingga tidak mungkin kita berbicara kebangkitan tanpa kita melihat atau menyadari kematian itu sendiri. Apa yang ada di dalam benak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ketika mendengar kata kematian? Saya mengalami 3 tahapan dalam memahami arti dari kematian. Yang pertama, di saat saya belum menerima Yesus, bagi saya hidup hanya 1 kali dan kematian merupakan akhir dari segalanya. Jadi hidup itu harus dinikmati, atau yang saat ini sering Bapak Ibu dengar dengan sebutan YOLO, You Only Live Once. Kamu hanya hidup 1 kali. Jadi raih semua yang bisa diraih, nikmati semua yang bisa dinikmati. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, saya hanya hidup untuk diri saya sendiri dengan mengejar semua yang saya inginkan tanpa pernah memperdulikan orang lain. Yang kedua adalah saat saya telah menerima Yesus melalui pembaptisan. Saya mulai tahu tentang adanya keselamatan setelah kematian atau yang disebut dengan hidup kekal. Tetapi janji keselamatan ini membuat saya terlena, sehingga saya tidak pernah mengusahakan keselamatan itu sendiri. Saya merasa telah diselamatkan dan memperoleh keselamatan itu. Hal ini membuat hidup saya bukan menjadi semakin hidup, tetapi hidup saya malah semakin mati. Pada akhirnya yang ketiga, saya menyadari bahwa pembaptisan memang telah menyelamatkan saya, tetapi keselamatan yang sempurna adalah di saat setelah kematian saya bisa bertemu muka dengan Bapa di surga. Suatu saat kelak saya akan mati dan meninggalkan dunia ini, tetapi sebelum itu semua terjadi, semua hal yang tidak berkenan kepadanya harus saya matikan terlebih dahulu. Sehingga kematian bukan merupakan suatu akhir, tetapi merupakan suatu awal untuk menuju kepada hidup yang kekal. Artinya, keselamatan itu harus diusahakan, harus diperjuangkan, dan itu merupakan sebuah keputusan. Dengan menjadikan hidup yang benar-benar hidup, dengan melakukan yang Allah kehendaki, dengan berharap penuh kepada Dia yang bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab hanya di hadapan Dia semua orang hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus,
Tentu kita sekalian berharap pada akhirnya nanti kita mengalami kebangkitan dan bisa bertemu muka dengan Bapa dalam kehidupan kekal di surga. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah Anda dan saya mengusahakan hidup ini agar menjadi semakin hidup? Apa yang Anda dan saya lakukan saat ini ketika kita masih berada di dunia ini, itu yang akan menentukan di mana kita berakhir nanti. Mau hidup untuk menikmati hidup ini, atau mau hidup yang benar-benar hidup seturut kehendak Allah? Mari, biarkan Dia, Allah orang hidup, yang menuntun hidup kita agar hidup ini menjadi benar-benar hidup dan menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Semoga pada akhirnya nanti kita bisa berkata, puji Tuhan saat kita bisa bertatap muka dengan Bapa di dalam kehidupan kekal, bukan berkata, ya telat deh, sebab semua yang kita lakukan hanyalah sebuah kesia-siaan dunia belaka. Saya, Michael Nayawan, pengajar Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Saksikan terus Weekend with Jesus setiap hari Sabtu di channel kesayangan ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.